Sobat Unidar, jumpa lagi di podcast Sarang Ngobrol Santai bareng Unidar bersama saya, Imal Firdani. Dan Sobat Unidar, pada episode di minggu ini spesial sekali kita akan membahas mengenai wisudawan terbaik Untidar pada periode ke-69 yang akan berlangsung pada tanggal 12 April mendatang. Dan sekarang nih Sobat Untidar, saya telah bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Hendra Lana yang akan menjadi wisudawan terbaik pada periode ke-69 besok. Langsung aja nih Sobat Untidar, kita perkenalan dengan saudara Hendra Lana. Halo, selamat siang Mas Hendra. Gimana siang, kabarnya? Kak, ya. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik ya. Nah, pada episode kali ini nih kita akan mengulik seputar keseharian dari Mas Hendra, baik dari keseharian di luar perkuliahan maupun seputar perkuliahan yang kemarin telah dijalani nih Mas Hendra. Tapi sebelum kita mulai mengenai dialog mengenai seputar wisudawan terbaik, boleh menyapa Sobat Untidar yang ada di rumah terlebih dahulu. Oke, makasih Kak Imel. Halo Sobat Untidar, perkenalkan aku Hendra Lana Saputra, biasa dipanggil Hendra, dan kebetulan aku berasal dari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Desa Pagejugan. Nah, saya ini dari program studi S1 Ilmu Administrasi Negara dari angkatan tahun 2021. Oke, angkatan 2021 berarti lulusnya 3 tahun berapa bulan nih? 3 tahun setengah lebih tepatnya. 3 tahun setengah ya, lebih tepatnya. Wow. Nah, Sobat Untidar nih bisa membuat motivasi bagi Sobat Untidar yang ada di rumah nih. Bisa loh kalau misal lulus kurang dari 4 tahun, bahkan cuma 3,5 tahun ya. Betul. Oke, Mas Hendra, pas waktu dihubungin oleh pihak dari Universitas Tidar kalau misal menjadi wisudawan terbaik, itu responnya bagaimana? Yang pertama pasti hubungin dari pihak UMAS ya. Tentunya kaget dan bersyukur juga karena memang dalam prinsip saya selama kuliah itu nggak pernah terbesit pengen jadi wisudawan terbaik. Karena prinsip saya selama menjalani proses kuliah ya pengen mencari ilmu, kemudian juga karena ada tujuan yang harus dicapai tentunya, karena saya membawa harapan kedua orang tua saya. Jadi kalau pas dihubungin itu tentu kayak rada kaget juga karena suatu pencapaian dan kebanggaan yang luar biasa. Tidak semuanya bisa mencapai proses itu, tapi kembali lagi juga saya percaya bahwa hasil itu juga berasal dari proses yang udah kita lalui gitu Mbak Ima. Waktu posisi dihubungi sama pihak humas itu by WhatsApp kan? Iya, nah, betul. Itu posisinya di mana? Nah, itu pas kemarin tuh dihubungin posisinya saya lagi mudik ya. Lagi mudik. Masih di kereta. Masih di kereta. Iya, dihubungin dari pihak humas jadi wisudawan terbaik dan kebetulan diminta waktu buat ditanya-tanya gitu. Baru aja belum nyampe rumah gitu. Udah dihubungin kayak gitu, agak kaget, agak shock gitu. Tapi senang juga gitu. Karena dari pihak universitas juga mengapresiasi sangat luar biasa gitu Mbak Imet. Oke, berarti posisinya masih di kereta, baru mau mudik. Iya, baru. Itu sempat terpikir, aduh, kok aku malah udah mudik ya, mau ditanya-tanyain gitu nggak? Iya, mikir juga maksudnya. Tapi kan udah di kereta kan? Iya, betul. Karena nggak mikir bakal jadi wisudawan terbaik gitu Mbak. Oh, berarti sama sekali di benak itu nggak terbesit kalau misal menyangka menjadi wisudawan terbaik pada periode ini? Iya, betul. Karena menurut saya mahasiswa Universitas Tidar yang akan diwisuda periode ini tuh luar biasa Mbak prestasinya dari akademik maupun non akademik. Jadi saya juga ada rasa insecure ya. Kayak mungkin bisa nggak sih bisa jadi salah satunya, tapi kayak ya udah saya nggak berharap lebih karena memang tujuan awal saya kuliah ya bukan semata-mata untuk mencapai itu Mbak. Oke, menjadi wisudawan terbaik itu berarti di bidang akademik ya? Iya. IPK-nya berapa kalau boleh tahu? IPK terakhir yang saya lihat di sistem itu 3,94. 3,94, hampir mendekati bulat 4 ya. Perjalanan selama 3,5 tahun, iya kan? Iya. Dan dari Prodi Administrasi Negara. Iya, Administrasi Negara. Nah, itu kenapa memilih prodi tersebut dulu waktu awal berkuliah? Oke. Cerita sedikit ya Kak Ima. Oke. Jadi awalnya tuh program studi ilmu administrasi negara tuh nggak ada di bayangan saya Mbak.
administrasi negara itu seperti apa. Karena awal kuliah saya minatnya kedokteran justru. Wow. Ya, tapi karena saya memikirkan kondisi keuangan keluarga saya, dengan saya harus mengambil kedokteran tentu menjadi resiko yang tinggi. Karena bagaimanapun saya nggak bisa memaksakan kehendak saya pribadi, saya juga harus memikirkan bagaimana kondisi keluarga saya, terus kondisi kedua orang tua saya. Bahkan pas saya diumumkan menjadi siswa eligible yang masuk SNMPTN itu, saya nggak ngomong ke orang tua bahwa saya mau lanjut kuliah di sini di Untidar gitu. Saya ngomong setelah pengumuman diterima di Untidar. Saya bingung harus bayarnya tuh pakai apa nanti ya. Karena tentu orang tua saya juga dari awal memang mendukung anaknya untuk mengikuti pendidikan, misalnya dari SD sampai kuliah itu sangat mendukung. Tapi di satu sisi karena memang keterbatasan ekonomi, jadi bapak saya yang sangat tegas itu tidak mengizinkan. Tapi lama-kelamaan saya coba kasih motivasi juga, kasih pencerahan ke orang tua saya. Di Untidar seperti ini loh, Untidar itu kampusnya bagus, terus biaya hidupnya juga murah di Magelang gitu. Terus ada beasiswa juga, jadi orang tua saya juga mantep gitu untuk menyerahkan anaknya ke Untidar. Oke, gitu. berarti itu perjalanan yang sangat panjang ya, dari mulai yang tadinya kurang didukung tapi lama-kelamaan dibuat luluh dengan motivasi-motivasinya dan akhirnya diperbolehkan. Dan apalagi sekarang nih menjadi wisudawan yang terbaik pada periode ke-69 yang tentunya pasti bangga ya Mas Indra. Iya. Tapi Mas Indra nih, flashback dikit ya. Tadi kan waktu dihubungi sama pihak Humas Untidar itu waktu masih berada di kereta. Iya. Nah, itu sampai rumah langsung bilang ke orang tua atau masih dipendam sendiri dulu kayak yang tadi keterima SNMPTN? Sampai sejauh ini ya Mbak, saya belum bilang ke orang tua atau keluarga. Karena memang dari orang tua nggak nuntut anaknya buat jadi apa gitu. Cuman memang kalau dari dulu saya tipikal orang yang kalau mencapai prestasi apa gitu nggak mau bilang-bilang dulu. Biar surprise gitu. Oke, berarti ini besok di hari tanggal 12 April ini surprise bagi orang tua Mas Indra ya? Iya, betul. Soalnya kan orang tua yang masuk ke dalam gedung kan hanya beberapa yang menjadi terbaik di bidang akademik dan juga non-akademik ya. Itu bakalan jadi surprise banget. Pasti ini orang tuanya sangat bangga sekali nih Mas Indra. Karena dari perjuangan yang dulu diawali seperti itu, sempat berpikir nggak boleh egois, dan akhirnya menurunkan ego dari kedokteran menjadi administrasi negara. Dan itu tentunya nggak sia-sia, itu pastinya akan menimbulkan rasa bangga bagi orang tua tersendiri, apalagi belum dikasih tahu nih. Dan rencana mau ngasih tahu pas besok hari H atau sebelum hari H? Besok pas hari H aja sih. Oh, besok pas hari H Iya. aja. Supaya apa nih? Supaya surprise? Supaya lebih kaget gitu. Karena memang dari orang tua sebenarnya saya sering gitu kayak minta doanya ya besok mau sidang gitu-gitu. Meskipun secara naluri hati seorang ibu atau bapak kan selalu mendoakan anaknya tanpa diminta. Iya, tapi betul kalau sekali. misal ada momen-momen khusus, saya selalu minta doa khusus gitu buat dimudahkan, buat dilancarkan. Kayak misalkan kayak kemarin ada memang angan-angan pengen jadi wisudawan terbaik, tapi saya bukan kayak harus besok aku pengen jadi wisudawan terbaik Bu gitu, enggak. Tapi kayak Bu doain ya biar bisa lulus dan menjadi mahasiswa yang terbaik gitu, saya bilangnya. Gitu. Oke, nih kalau boleh tahu nih Mas Indra, sedikit menyinggung mengenai keluarga ya. Pekerjaan orang tua dari bapak dan juga ibu apa nih? Kalau dari bapak sendiri itu petani. Petani, tapi memang untuk saat ini beliau hanya sebagai kuli petani, jadi kan buruh tani ibaratnya. Karena udah tidak punya sawah sendiri tuh, sawah orang lain gitu kan. Terus selama kuliah, awal-awal kuliah justru bapak saya itu serabutan, bukan hanya sebagai buruh tani. Karena kan saya di sini juga butuh biaya buat hidup ya. Jadi bagaimanapun kedua orang tua tentu mengusahakan untuk kebahagiaan anaknya gitu. Kalau ibu saya sendiri ibu rumah tangga, karena memang ibu juga
fisiknya sudah tidak terlalu kuat seperti dulu, tapi ibu juga bantu-bantu kadang bantuin tetangga motong-motong bawang gitu yang buat mau ditanam gitu, Mbak. Oke, itu menyentuh banget nih, apalagi ngomongin orang tua. Soalnya berarti itu emang perjuangan dari orang tuanya nggak sia-sia Mas Hendra bisa mengantarkan anaknya menjadi wisudawan terbaik di Universitas Tidar ini. Itu pasti rasa bangganya nggak akan ada yang mengalahkan. Itu kayak melebihi apapun kesenangannya daripada mendapatkan harta, karena mengantarkan anaknya menuju pendidikan yang tinggi ini merupakan impian dari semua orang tua ya tentunya. Oke, kalau tadi kan sempat ada terbesit pengen nih jadi wisudawan terbaik, ternyata itu kayak manifesting ya. Kayak, kita tuh harus berpikir positif dan juga optimis karena hal tersebut itu tentunya akan mendukung kita untuk mencapai yang diinginkan itu gitu ya. Nah, kalau untuk memotivasi menjadi wisudawan terbaik ini apa nih Mas Indra? Yang pertama untuk menjadi wisudawan terbaik karena memang berangkat dari keluarga yang sederhana gitu ya. Tentu membawa harapan besar keluarga karena memang bapak saya itu nggak sekolah, nggak pernah merasakan bangku sekolahan itu seperti apa gitu. Apalagi ibu saya cuma lulusan SMP dan kakak saya tuh 7 bersaudara Mbak, 7 bersaudara dan saya satu-satunya nih yang bakal jadi sarjana pertama dan terakhir di keluarga saya. Jadi kakak-kakak saya itu hanya lulusan SMP. Meskipun memang kedua orang tua saya tuh sangat support untuk pendidikan anak-anaknya, tapi memang yang namanya anak kan punya keinginan masing-masing ya, punya egosentris masing-masing. Nah dari situ saya berangkat dari latar belakang kakak-kakak saya yang hanya lulusan SMP, kemudian kakak-kakak saya juga mencari pekerjaan itu sulit ya, karena sekarang kan yang dibutuhkan bukan cuma hanya ijazah, tapi kemampuan secara hard skill-nya ya. Nah dari situ saya termotivasi untuk memang mengharuskan menyelesaikan pendidikan saya. Kemudian saya juga sebagai anak beasiswa tentu menjadi tanggungan besar karena ibaratnya saya mengemban amanah rakyat gitu. Karena sudah dibiayai oleh negara, tentu punya motivasi untuk memberikan yang terbaik juga besok kalau udah lulus, juga memberikan kontribusi yang besar bagi negara dan rakyat Indonesia. Seperti itu sih Mbak. Beasiswa apa nih? Beasiswa KIP kuliah. Oke, beasiswa KIP kuliah itu emang terbesar dan juga menjamin mahasiswa sih. Nah, kalau misal ada mahasiswa yang mendapat KIPK bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya bisa mendorong prestasi-prestasi ya. Kalau boleh tahu anak keberapa nih Mas Indra? Saya anak ke-6. Anak ke-6, berarti masih punya adik? Punya adik. Sekarang adik saya sebenarnya kemarin harusnya SMA. Tapi putus sekolah. Kenapa? Yang pertama memang karena udah sempet daftar tapi memang nggak keterima ya. Yang kedua karena kondisi ekonomi. Karena kan memang bapak saya lebih fokus untuk saya dulu yang selesai gitu. Nanti besok kalau saya udah kerja baru bisa ngelanjutin adik saya yang mau sekolah gitu. Perjuangan banget ya itu, menyentuh banget di hati. Nah itu berarti apa namanya? Walaupun dari latar belakang ekonomi yang terbatas, kita tetap harus optimis kalau misal kita bisa, karena dengan itu kita menunjukkan bahwa kita bisa. Gitu. Oke, kalau misal kesibukan keseharian nih, baik dari pra ataupun pasca perkuliahan yang sudah terlewati kemarin apa nih? Kalau sebelum kuliah, memang kesibukan saya yang pertama bantu-bantu orang tua ya di sawah. Kadang misalkan ada kerjaan dari orang lain ke sawah, saya ikut gitu bantuin nyabutin rumput di sawah gitu, terus kayak nanem cabai gitu-gitu. Kalau selama kuliah kesibukan saya juga dibantu dengan bikin usaha sendiri Mbak. Apa tuh? Itu makanan khas Tegal namanya olos. Olos, itu dijual di mana? Dijual di Magelang. Sistemnya delivery order gitu. Oke, berarti online ya? Iya online. Jadi saya bikin usaha gitu untuk menambah penghasilan juga, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa biaya hidup dari KIP kuliah itu sudah sangat menutup atau mengcover, tapi di satu sisi kan kadang ada biaya yang tak terduga nih.
Jadi saya coba bikin usaha itu dan alhamdulillah ngebantu banget. Kemudian saya juga aktif kadang disuruh nge-MC gitu Mbak. Nge-MC di event-event yang memang lumayan, kayak misalkan ada acara organisasi apa dari kemahasiswaan apa minta saya buat jadi MC. Itu kadang ada bentuk apresiasinya, ada itu fee-nya lumayan ya. ya. Terus juga selama kuliah jadi asisten dosen juga. Terus kemudian diikut sertakan dalam penelitian dosen juga. Alhamdulillahnya ya ada apresiasi yang memang itu sangat membantu gitu. Oke, berarti cukup aktif ya. Nah itu Sobat Unidar, berarti bisa juga loh kalau misal mahasiswa ini aktif tapi juga tetap mempertahankan nilai akademiknya. Betul. Iya, walaupun freelance itu kan gak masalah ya. Nah oke nih Sobat Untidar, kita lanjut ke berikutnya. Kalau misal pengalaman organisasi gimana nih? Ada nggak? Pengalaman organisasi tentu ada ya Kak Iman. Yang pertama di awal-awal kuliah nih, saya juga ikut himpunan ilmu administrasi negara. Kemudian memang saya lebih banyak mengikuti organisasi di luar kampus. Kayak misalkan yang sekarang ini sampai saat ini saya ikut paguyuban Duta Anti Narkoba Tegal. Oke. Di mana kemarin 2024 alhamdulillahnya saya dipercaya sebagai runner up juara 2 Duta Anti Narkoba Tegal yang dinaungi langsung oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Tegal. Kemudian saya juga aktif di paguyuban atau Ikatan Duta Inisiatif Indonesia di Provinsi Jawa Tengah juga. Dan sebelumnya juga saya pernah ikut di organisasi atau Forum Generasi Berencana Kota Magelang. Gitu Kak Ime. Oke, berarti cukup aktif juga ya di kegiatan perdutaan. Betul, karena menurut saya antara akademik dan non akademik itu harus balance. Jadi semisalkan memang kita itu ada keinginan untuk mengembangkan value diri kita, tidak harus melulu di lingkungan kampus saja, tetapi di eksternal juga kita bisa mengembangkan, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa di kampus Universitas Tidar itu menyediakan berbagai macam kegiatan mahasiswa yang bisa membawa kita ke arah yang lebih produktif gitu Kak Imel. Oke, berarti cukup aktif banget kegiatan-kegiatannya dari. Tapi emang suka di dunia perdutaan gitu ya? Iya, betul. Yang sekarang sedang berlangsung itu duta. Yang pertama memang Duta Anti Narkoba Tegal itu karena masa jabatannya berakhir di bulan Agustus besok. Iya, sama yang sekarang kan Duta Untidar ya. Oh, nah itu wajah sobat dari Duta Untidar ya. Iya, salah satunya dari Mas Hendra ini. Iya. Nah, kalau misal dalam mempertahankan nilai selama 3,5 tahun ya, itu kan perjalanan yang lama dan juga nggak mudah, nggak instan. Apalagi lulusnya kurang dari waktu yang ditempuh, yaitu 4 tahun. Nah, perjuangan-perjuangan apa yang berkesan banget bagi Mas Hendra selama masa perkuliahan? Tentu selama 3,5 tahun ya Kak Imel, perjalanan saya menempuh pendidikan S1 Ilmu Administrasi Negara banyak lika-likunya, banyak struggle-nya. Mungkin dari yang pertama tadi masalah ekonomi, tetapi juga tidak menutup kemungkinan saya harus bangkit gitu kan. Betul. Kemudian yang kedua, selama perkuliahan juga ada momen-momen yang memang menggelitik atau momen-momen yang mengharukan. Sepertinya kayak pas fase skripsi kemarin Kak Imel. Kenapa itu? Bisa diceritain, mungkin bisa buat motivasi Sobat Unidar yang ada di rumah juga yang sedang menjalani skripsi nih. Betul, apalagi maba-maba yang memang udah angkatan mau menuju skripsi ya. Iya, betul. Semester 5 ya berarti. Iya, semester 5, semester 4 terus udah kayak lihat atau dengar skripsi aja udah kayak, wah takut banget. Skripsi itu momok banget kayak, iya, betul, kayak monster. Kayak virus gitu ya ibaratnya. Tapi sebenarnya kalau kita mengerjakan skripsi, saya pernah mendengar bahwa untuk mengerjakan skripsi itu ada 2 hal. Sedang jatuh cinta atau sedang patah hati gitu ya. Saya justru tipe orang yang dua-duanya. Karena memang pas awal-awal menjelang skripsian ya Kak Imel, saya udah punya pasangan nih. Tapi memang kehendak Tuhan berbeda, akhirnya putus gitu kan. Itu fase-fase yang sangat menguras emosional, Life pikiran. after break up ya. Iya, betul. Kayak, wah
hancur banget Iya. nih rasanya ya. Apalagi pas aku mau skripsian Betul, lagi. apalagi udah bertahun-tahun kita Iya. menjalin hubungan gitu ya ibaratnya. Terus akhirnya kayak saya jadi tergugah nih. Harus berpikir secara realistis dan rasional bahwa di dunia ini tuh bukan cuma ada satu orang, banyak Oke, orang yang come sudah on, move menanti on gitu ya. Kayak akhirnya kayak mulai move on lah, mulai kayak sendiri kayak apa-apa sendiri, ngerjain sendiri gitu. Tapi alhamdulillahnya juga disupport sama sahabat-sahabat dan teman-teman yang memang sportif gitu ya, yang selalu kayak yaudah aku juga sendiri gini-gini sendiri-sendiri gitu. Terus satu momen KKN ya, KKN. Itu cinlok di KKN. Iya, KKN nemu apa ya, kan KKN sambil skripsian Iya, gitu kan. betul. Ketemu sama dari anak-anak prodi lain gitu kan. Apalagi 1 bulan Satu kegiatan bulan, satu bareng. atap berkegiatan bersama. Betul. Tapi beda kamar, beda itu ya. Kalau itu harus wajib, Iya, Mas harus Indra. wajib. Nah, itu nemu orang yang memang sportif gitu. Maksudnya kayak care, terus kayak mulai ngasih perhatian yang beda gitu kan. Terus kayak, wah kok aku nemuin sesuatu yang dulu nggak ada di orang itu tuh ada di orang ini gitu, kayak ketulusannya dan lain-lain gitu. Malah aku yang ikut butterfly era nih. Dengar cerita dari Mas Indra. Nah, dari situ kayak termotivasi lagi nih Kak Imer buat kayak nyelesain skripsi gitu kan. Apalagi setiap pencapaian misalkan di ACC dosen gitu, seseorang itu tuh selalu ngajak kayak ayo ke sini gitu. Kayak self reward Iya, ya, self reward bareng. gitu. Terus juga saya juga mendukung dia, misalkan dia ada kesusahan apa buat nyusun proposal skripsinya, saya bantuin kayak semangat gini kayak misalkan ada kendala apa saling konsultasi lah. Mutualisme ya, Iya, harus apalagi kalau itu. ingat kemarin fase setelah skripsi kan ada TOEFL ya. Iya, Ada ujian TOEFL. Dimana saya memang ujian TOEFL-nya itu dadakan Kak Imel. Kok bisa? Nah, itu Sobat Untidar harus banget disiapin untuk tes TOEFL lebih awal-awal biar nggak keteteran pas wisuda gitu. Oke. Karena kemarin memang saya tuh daftarnya tuh mepet-mepet Kak Imel. Karena di satu sisi memang saya memprioritaskan yang dulu yang misalkan karena saya ngejarnya tuh biar sempro terlebih dahulu gitu, sempro baru nanti terlebih fokus dahulu. ke TOEFL. Tapi lebih alangkah baiknya sebelum sempro itu TOEFL dulu gitu, udah dipersiapkan, belajar mateng-mateng. Bahkan kemarin tuh kurang persiapan ya Kak Imel TOEFL yang pertama, tapi memang dikasih kesempatan buat memperbaiki. Alhamdulillah lolos dan dengan nilai yang lumayan lah, maksudnya kayak di atas rata-rata ya minimal. ya alhamdulillahnya. Dan di situ juga tidak luput dari bantuan seseorang itu ya. Ya kita Yang selalu mendukung. konsultasi, diskusi tentang soal-soal, tentang belajar materi. Jadi boleh kita kok punya seseorang ya yang sangat support dalam hal yang positif gitu. Yang bisa saling support dalam hal yang positif gitu. Dan di satu sisi juga untuk pendaftaran wisuda ya, atau setelah sidang, bahkan persyaratan sidang juga ada beberapa administrasi yang harus dipenuhi Kak Imena. Itu Sobat Untidar juga jauh-jauh hari harus untuk mempersiapkan. Jangan cuma fokus untuk menyelesaikan skripsinya saja, tapi di satu sisi juga kita harus memikirkan ya berbagai hal administrasi yang harus diperlukan. Itu Kak Imel. Kita harus berarti kita tuh harus emang fokus ke skripsi, cuman di faktor lain luar skripsi kita juga tetap harus memperhatikan seperti belajar TOEFL agar di atas nilai rata-rata. Soalnya itu kan juga syarat untuk wajib wisuda kan. Nah, terus selain itu ada faktor-faktor lain seperti administrasi juga yang tentunya sangat panjang perjalanannya ya. Setelah selesai persidangan, nah itu harus selesaikan jauh-jauh hari. Kalau bisa dicicil-cicil nih Sobat Untidar, apa aja sih yang diperlukan dalam administrasi untuk wisuda tersebut ya Mas Indra. Oke, itu sebuah cerita yang sangat menarik, mulai dari tidak didukung kuliah, keterbatasan ekonomi, sampai ditinggalkan pasangan dan juga menemukan lagi yang baru. Itu sungguh luar biasa sih perjalanannya Mas Indra. Dan untuk rencana kedepannya gimana nih Mas Indra?
Untuk rencana ke depan yang pertama memang setelah lulus ya kayaknya. Sebelum lulus juga udah ada planning kayak pengen kerja di sini, di situ gitu ya. Tapi memang untuk mencari pekerjaan yang memang diinginkan butuh persiapan yang matang juga. Kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi kandidat yang memang kompeten, yang bisa bersaing dengan para pencari kerja di luar sana yang sangat para banyak pencari ya. kerja seumuran kita di usia produktif di tahun-tahun ini tuh emang banyak banget Betul. ya. Saya ada keinginan memang suatu saat kalau misalkan memang dikasih kesempatan sama Tuhan itu pengen jadi pemimpin daerah Kak Imel. Oke, tertarik menjadi bupati, berarti bupati Iya, atau wali insya Allah, kota atau gubernur lah. Atau gubernur lah. Oke, semoga ini perkataan ini bisa didengar sama Allah gitu ya. Amin, Bisa amin. menjadi manifesting. Siapa tahu toh beberapa tahun ke depan kamu diusung menjadi calon tersebut. Kan kita nggak ada yang tahu kan. Betul, karena satu linear juga sama jurusan tadi. Karena yang pertama saya sampaikan, meskipun saya tidak mendapatkan kedokteran ya, tapi di administrasi negara itu sudah mencakup hal yang lebih kompleks. Tentunya kita bisa lihat dari sisi kebijakan di bidang kesehatan, meskipun tadi kedokteran tidak kesampaian, tapi kan dari sisi kebijakan kesehatan kita bisa dapat gitu. Dari sisi formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan perencanaan kebijakan itu seperti apa, itu ada di administrasi negara yang lebih kompleks gitu. Oke, kalau misal moto hidup apa Mas Indra? Untuk moto hidup saya sendiri itu, saya selalu memegang prinsip bahwa harta itu bisa dicari, tapi kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua itu tidak datang dua kali. Artinya bahwa selama kita hidup sebagai seorang anak ya, tentu sangat membawa harapan atau membawa doa dari kedua orang tua kita. Meskipun di dunia ini tentu yang dicari manusia adalah perihal material gitu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa materi itu kita kita kasihkan untuk kedua orang tua. Tapi kayak saya percaya bahwa rezeki itu bisa datang dari mana aja, apalagi harta ya. Selagi kita bisa membahagiakan kedua orang tua terlebih dahulu, tentu semua hal bakal mengikuti. Oke, aku setuju banget sih sama kalimat itu, karena apapun yang diusahakan untuk orang tua, walaupun itu jalannya ibaratnya nih kayak kerikil-kerikil, bukan yang aspal, itu pasti akan terwujud. Betul. Asal didasarkan dengan orang tua. Betul. Oke, lanjut. Yang terakhir sebagai closing statement di episode spesial kita kali ini, wisudawan terbaik periode ke-69 Universitas Tidar. Bisa kasih motivasi kepada Sobat Untidar yang ada di rumah dong, biar semangat untuk meraih prestasi, semangat belajarnya, semangat mengejar skripsinya gitu Mas Indra. Oke, teman-teman, yang lagi ada di fase mau skripsian ya. Untuk skripsi itu jangan pernah memandang bahwa skripsi itu susah. Ya meskipun memang realitanya mungkin kita akan dihadapkan dengan berbagai ujian dari berbagai macam arah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita flashback bahwa untuk menyusun skripsi itu tujuannya untuk mengembangkan riset gitu kan, untuk menyempurnakan hasil riset di lapangan, di lingkungan tempat kita menempuh pendidikan, tentunya juga didasari dengan harapan-harapan kedua orang tua, keluarga, orang-orang tersayang, terkasih gitu kan. Tentu sebisa mungkin kita berusaha untuk menyelesaikan, dan prinsip saya buat teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi atau akan mengerjakan skripsi, kalau pengen cepat selesai itu prinsipnya harus mau capek di awal. Intinya berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian, Kak Imel. Jadi memang filosofi tersebut bisa diangkat dalam penyusunan skripsi. Memang skripsi itu banyak struggle-nya, tapi kalau kita mau gempor-gemporan di awal gitu kan, maksud kayak effort banget di awal, kayak capek, banyak ngeluarin pikiran, tenaga, dan lain-lain di awal, tentu hasilnya juga akan mengikuti. Dan harus diingat juga, harus tetap menjaga kesehatan fisik dan mental juga, itu perlu buat menyelesaikan skripsi yang cepat dan baik gitu Kak Imel. Oke, nah itu motivasi untuk Sobat Untidar yang ada di rumah dalam perjalanan menuju menyelesaikan gelar sarjananya. Betul. Ya. Nah, jangan lupa tapi perhatikan kesehatan ketika mengerjakan skripsi. Betul. Atau tugas-tugas lainnya, karena
tanpa ada kesehatan kita juga nggak akan bisa memiliki pikiran yang fresh buat menyelesaikan tugas-tugas ataupun skripsi kita ya Mas Betul Hendra. banget. Dan itu Sobat Untidar bisa dicek lagi buat motivasi Sobat Untidar yang ada di rumah mengenai podcast-podcast dari wisudawan terbaik ini supaya memotivasi kita semua tentunya bagi sivitas akademika dan juga mahasiswa yang ada di Universitas Tidar. Dan mungkin Sobat Untidar, itulah podcast kita pada kali ini bersama dengan wisudawan terbaik kita periode ke-69 Universitas Tidar. Semoga semua ini memberikan manfaat bagi kita, khususnya bagi Sobat Untidar yang ada di rumah. Dan saya Imel Firdani dan juga segenap kru Untidar TV pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Sareng berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.